Halo, perkenalkan nama saya Brenda Chandra dengan NIM 5302302 dari Prodi Bisnis Digital. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah Arsitektur Enterprise saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Arsitektur Enterprise. Pertama, apa itu arsitektur? Jadi arsitektur adalah konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya yang terletak pada elemen-elemennya, lingkungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, seperti gambaran struktur organisasi, proses bisnis di dalamnya, dukungan aplikasi, serta infrastruktur teknis. Yang kedua, apa itu enterprise? Jadi secara umum enterprise mengacu pada perusahaan besar atau organisasi yang memiliki struktur kompleks, melibatkan banyak departemen dan memiliki tujuan yang luas. Dalam konteks bisnis, enterprise biasanya merujuk pada perusahaan yang besar dan kompleks, dengan banyak karyawan, berbagai divisi, dan operasi yang luas. Enterprise juga merupakan tools kunci yang bertugas untuk menyediakan data akurat dan terkini yang krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan akses ke sistem data yang terintegrasi satu sama lain, plus dilengkapi analisis canggih, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi yang andal. Apa perbedaan desain dan arsitektur? Jadi, berdasarkan cakupan, desain itu mencakup umum, bisa merancang apa saja, sedangkan arsitektur itu lebih spesifik ke pembangunan, ruang, dan lingkungan. Dan fokus dari desain itu fungsi plus estetikanya, sedangkan arsitektur fokusnya itu ke fungsi, estetika, struktur, dan konteks sosial. Dan contoh hasil dari desain itu seperti produk, logo, aplikasi, dan interior. Sedangkan arsitektur itu seperti rumah, gedung, taman, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan aspek teknis dari desain yaitu bisa sederhana. Sedangkan arsitektur, aspek teknisnya itu harus mempertimbangkan struktur dan konstruksi. Nah, dampak sosial dari desain itu terbatas, sedangkan arsitektur dampak sosialnya itu besar, bisa mempengaruhi cara orang hidup dalam beraktivitas. Jadi, kesimpulannya, desain adalah proses merancang sesuatu dengan mempertimbangkan fungsi, estetika atau keindahan, dan kenyamanan. Sedangkan arsitektur adalah bidang yang berfokus pada perancangan dan pembangunan bangunan, dengan pertimbangan utama pada struktur, tata letak, dan estetika eksterior bangunan. Arsitek tidak hanya mempertimbangkan aspek visual, tetapi juga fungsi, keamanan, dan keberlanjutan bangunan. Lalu apa yang dimaksud dengan arsitektur enterprise? Jadi enterprise architecture atau EA adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. EA dipandang sebagai cetak biru atau blueprint untuk penempatan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan TI untuk mendukung fungsi bisnis. Cetak biru atau blueprint merupakan keluaran dari EA yang memberikan pandangan umum bagaimana elemen-elemen yang sesuai ditentukan dan terutama bagaimana hubungan antara elemen tersebut. EA adalah proses mengevaluasi, merancang, mengatur, dan melaksanakan analisis perusahaan untuk secara efektif menggabungkan strategi bisnis. EA membantu perusahaan mengatur proyek dan strategi IT untuk menghasilkan hasil bisnis yang diinginkan dan untuk mengikuti perubahan dan gangguan pasar menggunakan prinsip dan praktik desain. Metode yang juga dikenal sebagai Enterprise Architectural Planning atau EAP. Nah, konsep arsitektur enterprise adalah satu kesatuan yang koheren tentang prinsip-prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur sebuah organisasi. Selanjutnya, apa manfaat dari arsitektur enterprise? Jadi, manfaat dari arsitektur enterprise adalah untuk memperlancar proses bisnis dalam menemukan dan mengurangi pengulangan proses pada bisnis. Nah, penyebab dari pengulangan pada proses bisnis ini dikarenakan karena pandangan organisasi yang berbeda-beda pada data atau proses bisnis. Arsitektur enterprise memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan pengambilan keputusan. EA membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan aset IT, menghilangkan redundansi, dan memastikan bahwa infrastruktur TI mendukung tujuan bisnis. EA juga memfasilitasi
kolaborasi antara tim IT dan bisnis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Bagaimana dengan pendekatan pembuatan arsitektur enterprise? Jadi ada 7 pendekatan dalam pembuatan arsitektur enterprise. Pertama, memahami konteks dan tujuan bisnis, yang di dalamnya terdapat 3 hal. Yang pertama itu identifikasi visi, misi, dan tujuan strategi organisasi. Yang kedua, pahami kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, tentukan masalah atau tantangan utama yang ingin diselesaikan oleh EA. Yang kedua, gunakan kerangka kerja arsitektur atau framework seperti TOGAF, Satsman Framework, VIAF, atau Gartner EA Framework. Yang ketiga, lakukan penilaian arsitektur saat ini, seperti dokumentasi kondisi arsitektur saat ini, identifikasi kekuatan dan kelemahan kondisi saat ini. Juga gunakan tools EA seperti ArcSegment, Sparse EA, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada desain arsitektur masa depan, seperti merancang arsitektur target berdasarkan tujuan strategis, buat skenario transformasi bisnis dan TI yang diinginkan, fokus pada 4 domain utama, seperti business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Terus yang kelima, buat roadmap transformasi, seperti tentukan gap antara kondisi saat ini dan target, susun rencana implementasi secara bertahap, dan prioritaskan proyek berdasarkan dampak dan kemudahan implementasi. Yang keenam, ada implementasi dan pengelolaan EA, yaitu di dalamnya ada koordinasikan pelaksanaan proyek-proyek EA, gunakan prinsip governance untuk mengawasi implementasi. Lalu yang terakhir itu ada pastikan ada siklus evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Dan yang terakhir dari pendekatan pembuatan arsitektur enterprise itu yang ketujuh ada komunikasi dan kolaborasi. Yang di dalamnya itu terdapat 3 hal juga. Yang pertama itu libatkan semua stakeholder secara aktif, sampaikan nilai EA dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, gunakan visualisasi untuk membantu pemahaman. Ada 8 dalam proses pembentukan arsitektur enterprise. Yang pertama, inisiasi dan persiapan, yang di dalamnya ada identifikasi kebutuhan bisnis, dukungan manajemen puncak, dan pembentukan tim arsitektur. Yang kedua, pengembangan visi arsitektur seperti pembuatan arsitektur visions, identifikasi pemangku kepentingan dan kebutuhan mereka, dan penetapan ruang lingkup dan prinsip EA. Tahap ketiga itu penilaian arsitektur saat ini, yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Tahap keempat itu perancangan arsitektur masa depan, seperti mendesain kondisi arsitektur yang diinginkan dalam 3-5 tahun ke depan. Lalu harus mencerminkan kebutuhan strategis dan inovasi teknologi. Yang kelima ada gap analysis, menganalisis perbedaan antara arsitektur saat ini dan yang diinginkan, terus mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Tahap keenam yaitu perencanaan implementasi, yang di dalamnya ada roadmap implementasi, penentuan sumber daya dan anggaran, resiko dan mitigasi. Yang tahap ketujuh, pelaksanaan dan pengelolaan, jadi di mana di dalamnya itu ada implementasi tahap, terus monitoring dan evaluasi, pembaruan berkelanjutan sesuai dinamika bisnis dan teknologi. Dan yang tahap terakhir yang ke-8 yaitu governance arsitektur, yang di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama, menetapkan prinsip dan kebijakan EA. Yang kedua, memonitor kepatuhan terhadap standar arsitektur. Dan yang ketiga, menyediakan pengawasan dan review rutin. Nah, sekian video presentasi saya mengenai arsitektur enterprise. Mohon maaf apabila di dalam video saya menyampaikan materi arsitektur enterprise masih ada kesalahan materi ataupun kesalahan kata dan masih kurang. Sekian dari saya, terima kasih.